Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang al-mubtada dan al-khabaru dan as-sifatu an-na'tu. Diawali dengan al-mubtada. Al-mubtada ta'rifnya adalah ismun marfu'un fi awal jumlati marfu' fi awal jumlati. Apakah itu mubtada? Mubtada adalah isim yang marfu', dia berada di awal jumlah, di awal susunan kata. Contoh, al-masjidu kabirun. Kalimat yang di awal inilah yang disebut al-mubtada, karena dia ada di awal susunan kalimat. Kemudian ismun marfu', dia marfu', rafa'. Salah satu ciri marfu' adalah dhammah, ini dia. Kemudian al-mubtada diawali dengan alif lam yang menandakan dia adalah ma'rifah, isimnya ma'rifah. Inilah yang disebut al-mubtada, ismun marfu' fi awal jumlati. Ia isim yang marfu' berada di awal jumlah, di awal susunan kalimat. Kemudian yang kedua adalah al-khabaru. Ini satu, al-khabaru. Apa itu al-khabaru? Dalam ta'rif dan wadih disebutkan bahwa al-khabaru adalah ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Ismun marfu'un yukawinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khabar adalah isim yang marfu' yang membuat kalimat susunan kalimat yang sempurna bersama mubtada. Artinya khabar ini dia ada setelah mubtada. Inilah contohnya. Ini adalah mubtada dan setelah kalimat setelahnya adalah khabar. Jadi fungsi daripada khabar ini adalah menjadikan mubtada ini jumlah mufidah atau susunan kalimat yang dapat dimengerti. Karena kalau kita hanya menuliskan kalimat masjid saja, kita tutup misalkan ini, tutup kalimat kabirun, kita gunakan kalimat al-masjidu, pasti kita akan bertanya-tanya maksudnya apa, al-masjidu apa. Tetapi jika kita tambahkan kalimat kabirun yang dia adalah khabar yang mengabarkan tentang mubtada, maka kalimat al-masjidu menjadi dapat dimengerti. Al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Inilah fungsi daripada khabar. Sekali lagi, apa itu mubtada? Mubtada adalah isim marfu', isim yang rafa' berharokat dhammah fi awal jumlah, dia berada di awal susunan kalimat. Sedangkan al-khabaru adalah isim marfu' ini dhammatain yang menjadikan mubtada itu jumlah yang mufidah, apa susunan kalimat yang dapat dimengerti, dan dia khabar datang setelah mubtada. Ketiga, ada sifatun atau nama lain dari sifat adalah na'tun. Sifatun na'tun sama saja, hanya beda huruf, maknanya sama. Apa itu sifatun atau na'tun? Dalam ta'rif nahwadhi,
Sifatun adalah ismun ya dulu, atau na'tu adalah ismun ya dulu ala sifatin, maaf, la sifatin fi ismin qablahu. Sifat adalah atau na'tun adalah isim yang menunjukkan sebuah kata sifat pada isim sebelumnya. Contoh misalkan ini al-masjidu, al-kabiru, maaf, al-kabiru huna, al-masjidu al-kabiru huna. Ini adalah mubtada, khobarnya itu bukanlah kalimat al-kabirunya ini, tapi khobar daripada al-masjidu adalah kalimat huna. Karena kalau kita hapus ini al-kabiru, kalimatnya tetap dapat dimengerti. Al-masjidu huna, masjid itu ada di sini. Nah, ini adalah tambahan. Ini disebut sifatun atau na'tun. Perlu diketahui bahwasanya an-na'tu atau sifatun ini yatba'al man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Dia akan mengikuti man'utnya atau mansubnya ketika rafa' atau mansub atau majrur. Contoh ini sudah contoh marfu'nya. Ya sudah contoh apa cirinya marfu' ini, ada dhammah di sini. Satu. Yang kedua, kita buat mansub. Ya, sifat ini mengikuti mausufnya atau man'utnya. Fi raf'ihi dalam rafa'nya, wa nasbihi dalam dan nasabnya, wa jarhi dan jar nya. Kita akan kasih contoh yang mansub. Ra'aitu al-masjida. Di sini kalimatnya sama dengan di atas. Al-kabira. Perhatikan di sini kalimat al-masjid di sini adalah mansub karena dia maf'ulun bih, terkena pekerjaan dari kalimat ra'aitu, aku telah melihat al-masjidu, masjid itu. Nah, di sini adalah na'tun. Al-kabira, aku telah melihat masjid yang besar itu. Di sini kita lihat harokatnya adalah fathah. Ini tanda nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia mengikuti mausufnya. Karena mausufnya ini mansub, maka na'tunya juga mansub. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga dari mausuf adalah majrur. Ikut majrur ya. Contohnya di sini saya akan buat kalimat sholaitu. Aku telah bersolat fi al-masjidi al-kabiri. Oke. Perhatikan di sini. Sholaitu fil masjidil kabiri, aku telah salat di dalam al-masjid, masjid al-kabir yang besar. Perhatikan di sini kalimat al-masjid di sini adalah majrur yang cirinya adalah kasrah. Kenapa dia majrur? Karena ada huruf fi di sini. Dialah yang membuat ini menjadi kasrah. Kemudian dia ngikutin jadi kasrah. Kenapa? Karena sifatu atau an-na'tu itu mengikuti mausufnya atau man'utnya fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.